Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ini salam khas orang Lampung. Ada sesuatu yang cukup mengejutkan yang hendak saya ungkapkan pada kesempatan kali ini. Ternyata Raden Intan sudah dibaalwikan. Beberapa hari belakangan kami masyarakat Lampung terkaget-kaget. Ada rombongan yang ziarah ke Makbarah Raden Intan, ke Makbarah Ratu Darah Putih atau Raden Muhammad Ajisaka. Ada oknum orang-orang yang menyebarkan selebaran, di mana selebaran tersebut mengklaim bahwasanya Raden Intan merupakan Ba'alwi, yakni keturunan Bani Alwi dari Yaman atau keturunan Ubaidillah. Karena ini dalam bentuk selebaran yang dibagikan kepada orang-orang yang datang ziarah ke Makbarah, maka pihak keluarga Keratuan Darah Putih pun kaget bukan main, karena pihak keluarga tidak pernah melakukan tindakan tersebut. Yang lebih kaget lagi ketika di selebaran tersebut itu menegaskan bahwasanya Raden Intan merupakan keturunan Ubaidillah atau Ba'alwi. Nah, tentunya ini semua akan kita sikapi. Buat segenap bangsa Indonesia perlu diketahui bahwasanya Raden Intan II atau Raden Intan Kesumaratu II adalah pahlawan nasional asal Lampung yang gugur ketika bertempur dengan VOC atau Belanda, dan beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional asal Lampung. Nama beliau sangat populer, diantaranya adalah nama Bandara Internasional Raden Intan Lampung, dan juga nama salah satu universitas, yakni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Artinya nama ini sudah tidak asing, baik bagi masyarakat Lampung maupun bagi segenap warga bangsa Indonesia. Hanya saja yang sangat kami sayangkan ketika ada klaim bahwasanya pahlawan kita ini keturunan Ubaidillah atau dibaalwikan, atau dalam bahasa orang awamnya itu dihabibkan. Kan mereka selalu begitu. Orang-orang tua kita, leluhur kita dibaalwikan, dihabibkan, tapi merekanya saja, tapi dzurriat anak cucunya tidak dihabibkan. Karena hanya klan mereka saja yang ingin habib dan mendapatkan hak istimewa. Orang lain diklaim sebagai habib karena mereka gunakan untuk alat legitimasi. Mereka gunakan untuk bumper dalam rangka membela klaim-klaim mereka itu, agar mereka mendapatkan hak istimewa sebagai cucu Nabi dibandingkan dari umat Islam pada umumnya. Baik, kita akan coba lihat selebaran tersebut. Saya mendapatkan kiriman dalam bentuk selebaran yang sudah dipoto, dikirim kemudian di WhatsApp. Begini kurang lebihnya. Di sini ada logo Siger Lampung, silsilah pahlawan nasional Raden Intan Lampung. Tertulis di sini Raden Intan II bin Raden Imba Kesumaratu II bin Raden Intan I bin Raden Imba I bin Muhammad Ajisaka bin Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati bin Sayyid Abdullah bin Ali Nurul Alam Al-Akbar bin Husain Jamaluddin Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubra bin Ahmad Shah Jalaluddin bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amul Faqih. Ini mulai disimpangkan ke Ba'alwi bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi At-Tani bin Muhammad bin Alwi Al-Awwal bin Ubaidillah. Ini masuk, diubaidillahkan oleh mereka. Bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi dan seterusnya. Kita sampai ke Ubaidillah karena tidak ada masalah dengan nasab yang di atasnya. Cuman artinya memang ada skenario
untuk menjadikan Raden Intan merupakan keturunan Ubaidillah. Skenario ini ada beberapa hal yang bisa kita tangkap. Di sini skenario pertama adalah setelah dibangun klaim Raden Intan sebagai keturunan Ubaidillah, mereka akan benturkan masyarakat pribumi sesama pribumi. Kajian yang menyatakan bahwasanya Ubaidillah tokoh fiktif, Ba'alwi bukan keturunan Nabi, ini akan mereka benturkan sesama kita sendiri. Nanti keturunan-keturunan dan masyarakat pribumi yang percaya bahwasanya Raden Intan merupakan keturunan Ubaidillah akan dibenturkan kepada kajian ilmiah yang selama ini sedang kita garap. Kurang lebih sedemikian rupa. Untung ini cepat kita ketahui. Buat Urun Lampung, semua masyarakat Lampung hati-hati dengan framing ini. Raden Intan saja ingin dibaalwikan. Ini ada rencana untuk membenturkan antar sesama kita Urun Lampung, masyarakat Lampung sebetulnya. Sekarang kita ingin lihat di papan figura yang ada di samping kanan saya. Coba kita berusaha untuk dekatkan figura ini. Anda bisa lihat di sini. Coba kita lihat di sini. Ini gambar Raden Intan. Di sini dituliskan Raden Intan Kesumaratu II yang lahir pada tahun 1834 dan gugur pada tahun 1856, dan beliau wafat belum berkeluarga. Beliau adalah putra dari Ratu Batin Ratu II atau Raden Imba Kesumaratu II. Ini juga ayah beliau adalah seorang pejuang yang pun gugur melawan VOC. Karena pada kenyataannya zuriat Nabi itu tidak akan pernah menjadi pelayan penjajah dan tidak akan pernah bekerja sama dengan penjajah. Yang namanya zuriat Nabi itu lebih baik mati daripada menjadi pelayan penjajah. Maka Raden Intan berbicara dengan ibunya, "Ibu, apa obatnya malu?" Sang ibu menjawab, "Obatnya malu adalah mati." Maka beliau lebih baik mati daripada menjadi kacung Belanda. Beliau lebih baik mati daripada diperbudak Belanda. Jadi kita sudah bisa bedakan kan, mana cucu Nabi yang asli, mana yang bukan. Zuriat Nabi yang asli terkonfirmasi tidak akan pernah bekerja sama dengan penjajah, apalagi mau menjadi mufti, tukang fatwanya Belanda. Baik, beliau merupakan putra dari Ratu Batin Ratu II atau Raden Imba Kesumaratu II. Raden Imba Kesumaratu II punya adik, yakni Raden Bangsa Kesumaratu. Ini adik beliau. Makanya setelah Raden Intan wafat gugur di medan tempur, silsilah keluarga ini yang terus ada sampai sekarang adalah keturunan Raden Bangsa Kesumaratu. Turun ke bawah ada Raden Muhammad Jamil atau Dalom Kesumaratu II. Di sini ada M. Hasan Usman, Ratu Batin Ratu III. Di bawahnya ada Muhammad Yakub, ada Raden Intan Kesumaratu III. Di bawahnya ada keturunannya lagi M. Hasan Basri, Raden Imba Kesumaratu IV. Kemudian Erwin Syahrial Esos, sekarang masih ada yang masih hidup. Bahasa kitanya pewaris tahta Keratuan Darah Putih, yakni Bapak Erwin Syahrial Esos, yakni Raden Intan Kesumaratu IV. Kemudian punya putra yakni Gusti Putra Aji, sekarang masih ada, masih muda, atau Batin Ratu Kesumaratu, calon Raden Imba Kesumaratu V. Nah, kita kembali ke nasab yang di atas. Jadi ayahnya Raden Intan adalah putra dari Raden Intan Kesumaratu I atau Dalom Kesumaratu. Dalom Kesumaratu ini adalah putra Dalom Kesumaratu I. Kemudian Dalom Kesumaratu I adalah putra dari Ratu Batin Ratu I atau Raden Imba Kesumaratu I. Kemudian beliau merupakan putra dari Raden Muhammad Adisaka Minak Gejala Ratu atau yang terkenal sebagai Ratu Darah Putih. Inilah pendiri Keratuan Darah Putih, yakni
Raden Muhammad Ajisaka atau Syarif Muhammad Ajisaka. Mengapa kita menyebutnya Syarif Muhammad Ajisaka? Karena beliau merupakan putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, hasil pernikahan Syarif Hidayatullah dengan putri tertua Kerajaan Pugung Lampung, yakni Putri Sinar Alam Keratuan Pugung. Sampai di sini kita bisa paham. Baik, sekarang kita lanjutkan. Baik, sekarang kita lanjutkan. Dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, silsilah ke atasnya adalah yakni Syarif Hidayatullah bin Abdullah Umdatuddin. Abdullah Umdatuddin inilah ayah dari Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau menikah dengan Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang merupakan putri Prabu Siliwangi. Ketika Nyimas Rara Santang masuk Islam bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana, kemudian berangkat naik haji ke tanah suci Makkatul Mukarramah, sampai di sana mukim, kemudian menikah dengan bapaknya Sunan Gunung Jati, yakni Syarif Abdullah. Dari pernikahan dengan Syarif Abdullah inilah lahir putra beliau, yakni Syarif Hidayatullah. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang mengklaim kemarin, namanya Rizik Sihab, yang mengatakan Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyimas Rara Santang. Padahal Nyimas Rara Santang adalah ibu dari Syarif Hidayatullah. Nah, kemudian setelah Syarif Abdullah menjadi Sultan Mesir, maka Syarif Hidayatullah diutus untuk kembali ke tanah air. Beliau sempat mampir ke Gujarat, sampai ke Aceh, bahkan mukim di Aceh untuk belajar agama. Kemudian sampai ke tanah Jawa, mendirikan kerajaan Cirebon. Salah satu putra tertua beliau yang kemudian menjadi Sultan Banten, Sultan Maulana Hasanuddin. Itulah mengapa antara Lampung dan Banten itu kakak adik statusnya. Baik, saya lanjutkan. Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Akbar atau Jamaluddin Akbar bin Mahmud Nasiruddin bin Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Jalaluddin Al-Bukhari bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Ashqari bin Ja'far Az-Zaki bin Ali An-Naqi bin Muhammad At-Taqi bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim. Nah, kuncinya di situ. Di jalurnya Musa Al-Kazim, bukan Azmat Khan, apalagi sampai ke Ubaidillah. Yakin, percayalah, Sunan Gunung Jati bukan dari Yaman, maka Raden Intan bukan dari Yaman. Kita lanjutkan. Bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks Raden Intan merupakan zuriat Nabi, kita semua sepakat. Raden Intan II, termasuk ayahnya Raden Imbat Kesumaratu II, termasuk pamannya atau adik ayahnya Raden Bangsat Kesumaratu adalah zuriat Nabi. Artinya Lampung keren ya. Kami kalau orang Lampung itu di Lampung menyebut anak laki-laki tertua itu ya kiai. Jadi orang Jawa kiai itu adalah kiai, orang yang disepuhkan. Tapi kalau di Lampung kiai itu panggilan untuk kakak. Jadi Lampung keren ya. Kalau kita mengisbat menyepakati silsilah nasab ini, maka berarti ada zuriat Nabi di Lampung. Dan masih hidup, karena keturunan dari bangsa Kesumaratu masih ada sampai sekarang. Seperti di Papua ini masih ada. Berarti yang masih ada sekarang Raden Erwin Sahrial dan Raden Gusti Putra Aji, calon Raden Imbat Kesumaratu V. Berarti ada. Nah, yang perlu kita klarifikasi, silsilah nasab ke atasnya itu bukan ke Azmat Khan, bukan ke Ubaidillah, dan bukan dari Yaman. Orang Lampung harus bersuara. Ayo sekarang, Raden Intan ini miliknya Lampung.
Raden Intan ini milik bangsa Indonesia. Beliau pahlawan. Jangan mau pahlawan kita dibaalwikan. Jangan mau pahlawan kita dibaalwikan. Sekali lagi, jangan pernah mau pahlawan kita diklaim orang. Kalaupun kita ingin runut silsilahnya ke atas, ya bukan baalwi. Orang tua beliau asli silsilah di atasnya dari Mesir, bukan baalwi. Ini yang mesti kita garis bawahi sebetulnya. Dan perlu diingat bahwasanya riwayatnya, sejarahnya, Syarif Hidayatullah melihat ada sinar yang memancar sampai ke langit. Kemudian ditelusuri cahaya tersebut, sampailah beliau di bumi Lampung. Saya bumi Gua Juhaini. Sampailah di Lampung beliau dan di kerajaan Pugung. Pugung Raharjo sekarang Lampung Timur. Sampai di sana beliau melamar putri Keratuan Pugung. Yang dilamar putri tertua, yakni Putri Sinar Alam. Tapi karena menurut tradisi ketika itu anak tertua dari Keratuan Pugung tidak boleh menikah kecuali dengan bagian dari Keratuan Pugung, maka yang berkenan menikah dengan Sunan Gunung Jati adalah Putri Sinar Kaca. Jadi pernikahan kerajaan ini bukan pernikahan biasa-biasa, pernikahan kerajaan. Karena zaman itu zaman kerajaan dan tersebarnya Islam dengan Sunan Gunung Jati itu melalui pernikahan kerajaan, diplomasi politik dan pernikahan kerajaan. Dari pernikahan dengan Putri Sinar Kaca hingga kemudian hamil dan punya anak yang terkenal dengan sebutan Minak Gejalabidin. Hanya saja ketika Sunan Gunung Jati pulang ke Cirebon, ternyata cahaya itu tidak hilang. Berarti Sunan Gunung Jati mesti datang lagi ke Lampung. Maka tahun depannya beliau datang lagi ke Lampung dan minta kepada Ratu Pugung. Kalau saya nyebut ratu bukan perempuan, karena istilah dalam Keratuan Pugung bukan raja tapi ratu. Jadi laki-laki. Minta kepada Raja Pugung atau Keratuan Pugung untuk menikahi putri tertua, yakni Putri Sinar Alam. Maka ketika itulah baru bersedia Putri Sinar Alam dinikah oleh Syarif Hidayatullah. Kemudian Sunan Gunung Jati pulang ke Cirebon. Karena ini pernikahan kerajaan, Putri Sinar Alam tetap di Keratuan Pugung. Dan beliau hamil dan memiliki seorang putra yang terkenal dengan sebutan Minak Gejalarat. Setelah dewasa kemudian, beranjak dewasa, Minak Gejalabidin sang kakak, tentunya secara fikih, Sunan Gunung Jati mesti menceraikan dulu Putri Sinar Kaca sebelum menikahi Putri Sinar Alam, karena tidak boleh mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan. Tentunya sudah diceraikan agar tidak jadi salah pendapat bagi yang menyimak konten YouTube ini. Jadi Minak Gejalabidin dan Minak Gejalabatu berangkatlah ke Cirebon. Saya persingkat ceritanya agar tidak bertele-tele. Sepulangnya dari Cirebon, maka kita mengenal nama baru untuk Minak Gejalaratu, yakni Muhammad Aji Saka. Jadi Syarif Muhammad Aji Saka atau Raden Muhammad Aji Saka. Minak Gejalabidin kemudian mendirikan Keratuan Melinting di Lampung Timur, sedangkan Raden Muhammad Aji Saka mendirikan Keratuan Darah Putih di Kalianda, Lampung Selatan. Nah, artinya memang ini terkonfirmasi. Raden Muhammad Aji Saka atau Ratu Darah Putih merupakan keturunan Sunan Gunung Jati. Ketika kita mengikbar Sunan Gunung Jati sebagai dzurriat Nabi, berarti keturunan Raden Muhammad Aji Saka merupakan min dzurriyyatin Nabi, merupakan keturunan Nabi. Walaupun kami masyarakat Lampung mendengar sendiri dan menyaksikan tidak ada keturunan Ratu Darah Putih atau keturunan Raden Intan. Jadi kalau saya nyebut keturunan Raden Intan berarti Raden Intan 1. Karena Raden Intan 2 keturunannya terputus karena beliau wafat dalam keadaan masih bujang, belum berkeluarga. Itu Raden Intan 1. Raden Intan 1 beserta keturunannya itu merupakan dzurriat Nabi. Tapi kami tidak pernah mendengar keturunan Raden Intan 1 ngaku-ngaku kami anak cucu Nabi. Dalam darah aneh nih, mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah melakukan itu semua. Karena itu semua tidak boleh disombongkan sebetulnya. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Yang namanya anak cucu Nabi tidak akan menyombongkan nasab, enggak mungkin.
Karena mengapa? Bertentangan dengan akhlak Nabi. Jadi kalau ada orang yang ngaku anak cucu Nabi, sombong, takabur, arogan, merasa menjadi kasta yang paling tinggi, ingat, itu bukan cucu Nabi. Karena mengapa? Karakternya sangat bertolak belakang dengan karakter Nabi, akhlak Nabi. Nabi sendiri sudah mengatakan, "Man wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang lamban amalnya, apalagi cetek ilmunya, maka nasab sehebat apapun tidak bisa mengejar kemuliaannya. Bahkan Nabi menegaskan, "Innallaha qad adhaba ankum 'ubiyyatal jahiliyah wa ta'adhumaha bi'abaiha." Nabi sudah menghapus segala macam bentuk feodalisme. Nabi menghapus segala macam bentuk kesombongan. Nabi telah menghapus segala macam bentuk kaspanisasi, pengkaspaan. Di mana kebiasaan masyarakat jahiliyah, feodalisme jahiliyah itu, wa ta'adhumaha bi'abaiha, mereka terbiasa membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur mereka semua. Jadi kalau ada orang yang ngaku anak cucu Nabi lalu menunjuk dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah, sudah bisa dipastikan dia bukan keturunan Nabi. Itulah mengapa hari ini kita terkaget-kaget. Ternyata fakta itu terungkap. Oh, pantesan akhlaknya kayak gitu, karena memang bukan keturunan Nabi. Ini sudah fakta. Dzurriyyat Nabi tidak pernah ngaku-ngaku. Nasab tidak akan pernah hilang selamanya, karena itu sudah merupakan kodrat, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian yang berikutnya muncul pertanyaan, mengapa kemudian Raden Intan dibaalwikan? Ini yang disebut dengan hidden message. Ada misi rahasia, ada pesan rahasia. Saya ambil perumpamaan begini. Ada orang ceramah teriak-teriak, kita muliakan ulama, kita muliakan kiai, kita muliakan habaib. Ujungnya selalu habaib. Awalnya ini hanya bumper saja, kita muliakan ulama, kita muliakan kiai. Pesan sebenarnya bukan itu. Pesan sebenarnya ada di ujung, kita muliakan habaib. Tujuan mereka angkat dulu kiai Nusantara, mereka sanjung-sanjung dulu ulama untuk membangun sebuah legitimasi. Ujungnya muliakan habaib. Karena pada kenyataannya kiai, ustadz, guru, muallim, ulama apapun namanya, bagi ba'alwi tidak lebih mulia daripada mereka. Kiai, ulama sehebat apapun tetap di bawahnya ba'alwi. Jadi dia pintar menjebak bangsa Indonesia, menjebak umat ini tadi. Diajaknya umat ecak-ecak memuliakan kiai, ecak-ecak memuliakan ulama, ecak-ecak memuliakan guru, tapi ujung-ujungnya mereka himpun itu, mereka giring seperti menggiring bebek untuk semuanya memuliakan para habaib. Ya mending habaib ini kalau cucu Nabi betulan. Ternyata orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, yang menggelar dirinya habib atau habaib, terbukti secara yakin berdasarkan hujah, dalil dan data ilmiah bukan keturunan Nabi. Mereka cuma mengeksploitasi kata-kata cucu Nabi tersebut untuk mendapatkan privilege, hak istimewa di tengah-tengah bangsa Indonesia, termasuk juga untuk mengeksploitasi umat mengatasnamakan cucu Nabi. Ini penting untuk kita garis bawahi. Ingat, hidden message. Ada pesan rahasia di balik itu semua. Dan kemudian yang berikutnya, kita ini mau dijadikan bumper mereka. Coba, kalau mereka bahwasanya Wali Songo itu merupakan ba'alwi, Wali Songo itu merupakan habaib, Wali Songo itu merupakan keturunan Ubaidillah, itu bukan ingin mengakui kita. Karena pada kenyataannya, ba'alwi di Indonesia ini, mereka mengakui Wali Songo itu ba'alwi, mengakui Wali Songo itu keturunan Ubaidillah, tapi mereka tidak mengakui anak-anaknya Wali Songo. Ketika nanti kita semua sudah terpesona karena mendapatkan pengakuan daripada habaib, Wali Songo itu merupakan Ubaidillah, berarti Wali Songo itu Habib semua. Habib Syarif Hidayatullah gitu, Habib Sunan Ampel gitu, Habib Sunan Bonang, barangkali begitu ya. Setelah dihabibkan semua kita tersepona, setelah kita semua terbuai dan tersepona kalau kata orang sekarang, dengan itu semua baru kemudian ecak-ecaknya kita datang. Kami ini keturunan Maulana Malik Ibrahim misalnya, kami keturunan Sunan Ampel, berarti kami Habib juga dong. Baru menjawab Robitanya, maaf, tidak Tuhan, kami hanya mengakui kakek Tuhan. Kalau Tuhan-Tuhan ini enggak kami anggap, karena mengapa? Enggak ada catatannya. Tuh, ini namanya sekilit.
Sekilit itu bahasa lembutnya, bahasa kasarnya licik sekali. Sadarlah semua Zuriat Wali Songo, jangan mau jadi bebek-bebeknya Bali. Sadar antum semua, kita sedang dimanipulasi sedemikian rupa. Hari ini keturunan Wali Songo harus rame-rame menolak dibaalikan. Katakan kepada mereka, kami bukan keturunan Ubaidillah. Ayo, buka lagi manuskrip lama. Tolong ini orang-orang tua kita yang menyimpan manuskrip lama, ingat, jangan manuskrip yang dikasih oleh Ba'ali, jangan manuskrip yang dikasihkan Ubaidillah. Karena mengapa? Itu semua sudah dimanipulasi. Jadi cari manuskrip tua yang lebih lama lagi, lebih tua lagi, bahwasanya Wali Songo sama sekali bukan dari Yaman. Jadi tolong cari isbat nasabnya, jangan mau diba'alikan. Karena kalau mau diba'alikan, alamat nasabnya akan menjadi rungkat. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata silsilah nasab Wali Songo itu ke Musa Al-Kazim semua. Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Kazim. Kemudian Raden Intan pahlawan Lampung, orang tua kami di Lampung, ternyata dari Musa Al-Kazim. Tidak dari Ubaidillah. Alhamdulillah. Seadanya dari Ubaidillah, rungkat dong, rungkat. Tahu nggak rungkat itu apa arti? Tercerabut berserta akar-akarnya. Kalau pohon itu ditebang masih mungkin tumbuh lagi tunas yang baru. Tapi kalau rungkat habis sampai ke akar-akarnya. Kalau mengapa? Istilahnya harus rungkat. Karena dengan rungkat tidak ada lagi yang berani mengaku sebagai zuriat Nabi. Jadi kami manfaatkan ini. Jadi kami sekaligus mengabarkan kepada segenap pejuang Wali Songo seluruh Indonesia, zuriat Wali Songo seluruh Indonesia, main-mainlah ke Lampung. Lampung ini bukan cuma lautnya yang indah, bukan cuma kopinya yang nikmat, kopinya kelas dunia Lampung ini. Di Lampung juga ada zuriat Nabi. Yang ngomong saya, karena saya bukan siapa-siapa. Kalau beliau-beliau keturunan Raden Muhammad Haji Saka, nggak mungkin ngomong begitu. Yang ngomong biar saya. Karena saya bukan siapa-siapa dan saya bukan bagian dari keluarga itu. Tapi sebagai seorang muslim dan sebagai warga masyarakat Lampung, saya merasa punya kepedulian tersendiri, tanggung jawab moral untuk menguruskan perkara ini semua. Karena beliau-beliau nggak mungkin berkata begini, biarkan saya yang bersuara seperti ini. Silakan datang ke Lampung, ziarah ke Makbarah Keraton Darah Putih, baik yang di Kalianda maupun di Melinting, di Minat Gejalabidin, silahkan berziarah. Itu juga zuriat Nabi, pahlawan kita, dan sungguh membanggakan bagi kita semua. Beliau-beliau tidak pernah tunduk kepada penjajah. Beliau-beliau perang melawan penjajah. Sobat, saya tunjukkan. Ini Ratu Batin Ratu II atau Raden Imba Kesuma Ratu II. Anda buka di Google, datanya lengkap sekali. Beliau perang melawan Belanda, kesana kemari bergerilya, dibantu oleh ayah mertuanya, sampai ditangkap oleh VOC, dipenjarakan di Batavia, sampai kemudian diangkut ke Timor Belanda, dipenjarakan sampai dibunuh oleh Belanda. Yang selamat cuma itu istri beliau. Mengapa istri beliau selamat? Karena sedang mengandung Raden Intan II. Sedang mengandung Raden Intan II. Jadi di tahun wafatnya, gugurnya Raden Imba Kesuma Ratu II, di tahun itulah lahir Raden Intan II. Seorang anak muda belia, belum sempat menikah, perang melawan VOC, melawan Belanda, mengusir penjajah, pantang tunduk untuk takut, pantang mundur. Ini yang disebut dengan zuriat Nabi. Nah, sedangkan klan lain yang dari Yaman, udah jelas-jelas sejarah mencatat, mereka pahlawan kesiangan. Wali Songo bukan dari Yaman, karena Wali Songo itu datang ke Indonesianya di abad ke-14. Mohon maaf, Wali Songo datang ke Indonesia di abad ke-15, tahun 1400 hingga tahun 1500. Sedangkan Ba'ali di abad ke-19, tahun 1800 sekian. Diangkut juga oleh Belanda. Yang ngangkut Ba'ali dari Yaman itu Belanda loh. Untuk jadi pekerja Belanda, tentara Belanda, pengikut Belanda. Sedangkan yang ngerti agama kemudian menjadi muftinya Belanda. Mengapa Belanda mengangkut orang Arab, mengangkut orang Yaman ke Indonesia? Karena Belanda tahu mayoritas penduduk Indonesia ini Muslim. Orang Muslim ini akan lebih percaya ketika mereka berkomunikasinya dengan sesama orang Muslim. Nah, agar lebih percaya orang Indonesia, Belanda mengondisikan agar Ba'ali di Yaman ini ngaku keturunan Nabi.
agar orang Indonesia ini hormat betul dengan keturunan Nabi. Dan ini berhasil pada kenyataannya. Hari ini sudah berhasil. Yang dipengaruhi kiai-kiai kita. Coba, mengapa kiai-kiai kemudian yang didahulu dimasuki, dipengaruhi untuk mempercayai ini sebagai keturunan Nabi? Karena mereka tahu betul yang namanya santri manut sama kiainya. Karena santri ini manut sama kiai, maka kiailah yang dikuasai. Kita pakai logika sederhana saja. Dari puluhan ribu, karena saya nyebut puluhan karena 24.000 lebih pesantren NU di Indonesia ini. Dari puluhan ribu pesantren yang ada di Indonesia, semua santrinya diajari tata krama, adab sopan santun. Nggak boleh berjalan di depan kiai, sungkem pada kiai, cium tangan bolak-balik, jalan pakai kaki aja nggak berani, pakai lutut jalan depan kiai. Kiai yang sangat kita hormati, tiba-tiba kita menyaksikan direndahkan oleh habaib yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi nggak ada artinya sebuah penghormatan kepada orang berilmu kalau sudah dihadapkan dengan para Baal. Saya sumbang saran kepada para kiai se-Nusantara ini, termasuk zuriat Wali Songo, jangan mau lagi dijadikan alat Baal. Mari kita bangun sebuah kesadaran yang sesungguhnya. Saya coba ingin memberi penyederhanaan, karena yang nonton channel ini juga orang-orang awam. Seperti tadi lagi pengajian ada yang nanya sama saya, Ustaz, apa sih alasan utamanya kok nasab Ba'alawi itu dinyatakan tak tersambung kepada Rasulullah? Ini kalau mau disebut satu, berdasarkan kitab nasab sudah bisa dipastikan Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Lu apa alasannya? Sederhana saja, yuk dengerin para santri biar kita jadi cerah. Ba'alawi itu mengklaim datuk moyang mereka itu namanya Ubaidillah bin Ahmad, yang diklaim oleh mereka wafatnya tahun 383 Hijriah, berarti abad keempat Hijriah. Yang oleh orang dikatakan, termasuk oleh Romo Kiai Miftahul Akhyar, Syekh Ubaidillah ini, Sayyid Ubaidillah ini seorang ulama besar, al-alim, al-allamah, seorang mujtahid. Nah, kalau memang dia ulama besar, mengapa nggak ada kabarnya, nggak ada catatannya? Sedangkan yang namanya anak cucu Nabi saja catatannya tuh lengkap, silsilah nasabnya. Nah, orang ini, Ubaidillah ini, di abad dia hidup dan lahir nggak ada yang mencatat tentang namanya, karyanya apa. Katanya mujtahid, mana karyanya? Al-alim, al-allamah, mana fatwa-fatwanya? Nggak ada. Nggak ada catatan sama sekali. Baik dari kitab nasab maupun kitab yang lainnya yang mencatat tentang ulama. Itu abad keempat. Abad kelima nggak ada. Abad ke-6 nggak ada. Abad ke-7 nggak ada. Abad ke-8 nggak ada. Tiba-tiba baru ada pada tahun 850 sekian catatannya, yang kemudian dicatat oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Yang Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini saja wafatnya tahun 895 Hijriah. Artinya akhir abad ke-9. Nah, selama 5 abad setengah lebih ini tadi, mana catatan Ubaidillah? Maka dari itu saya ingin pastikan 100% Ubaidillah itu tidak ada. Hanya klaim yang dibangun saja. Saya ambil contoh yang lebih awam lagi begini. Di abad sekarang ini kita mengenal Soekarno punya putra-putri, Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, Rahmawati, Guntur Guru. Tiba-tiba 5 abad kemudian, mungkin di tahun 2500 sekian lah katakanlah, di abad ke-26, ini kan abad 21. Di abad 26 ada sebuah keluarga yang mengaku kami ini adalah keturunan Soekarno juga. Datuk moyang kami yang anaknya Soekarno itu namanya Suparman Soekarno Putra. Setelah 5 abad kemudian ada pengakuan dari sebuah kelompok klan keluarga bahwasanya kakek mereka adalah Suparman Soekarno Putra. Nggak bisa, ini palsu, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Nggak ada catatan sejarah, nggak ada orang yang memberitakan di tahun itu ketika diungkap filenya. Nah, sama dengan sosok Ubaidillah. Yang berikutnya berdasarkan tes DNA. Berdasarkan tes DNA sudah dipastikan klan Ba'alawi haplogrupnya gay.
Y DNA, DNA asal usulnya G. G itu siapa? Etnis Yahudi Askenazi yang kemudian bermigrasi ke Yaman di zaman Raja Abraha. Ketika Islam datang, mereka masuk Islam. Ya nggak ada masalah dengan etnis asal dong. Kita mau dikatakan etnis asalnya orang India, oke. Mau dikatakan orang Afrika juga oke. Nggak jadi masalah kan dengan etnis asal. Yang masalahnya apa? Etnis asalnya dari Yahudi atau dari Afrika atau dari yang lain, barangkali sebagainya, lo kok ngaku-ngaku cucu Nabi, itu masalahnya. Nggak ada masalah Ba'ali hari ini kemudian DNA asalnya adalah Yahudi Askenazi. Entah mereka saudara kita sesama muslim juga kok. Banyak juga yang jadi ulama di antara Ba'ali. Banyak yang soleh-soleh juga, banyak yang baik-baik juga, nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Kalau antum DNA-nya, ngapain antum ngaku cucu Nabi? Ini dosa besar loh. Saya malah pengen kesadaran ini muncul bukan dari kita. Kesadaran yang muncul dari Ba'ali sendiri. Buat anak-anak Ba'ali, buat generasi hari ini, protes orang tuanya. Abah, Umi misalnya, kok kami diklaim anak cucu Nabi padahal bukan, protes. Jangan percaya begitu saja. Karena kalau nggak diprotes setelah datangnya hujah dan ilmu, itu bahaya. Setelah datangnya dalil dan hujah yang menyatakan Anda bukan zuriat Nabi, Anda jadi berdosa. Berdosa karena apa? Berdusta yang disengaja, yang disandarkan kepada Nabi. Manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja mengaku-ngaku dirinya adalah bagian dari keturunan suatu kaum padahal bukan, silakan dia mengapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang membangun kedustaan secara sengaja mengatasnamakan saya, kata Nabi, maka kafirlah ia. Sekali lagi, kami ingin umat muslim Indonesia pada umumnya dan saudara-saudara kami yang dari Ba'ali, ayo kita sama-sama jadi umat Nabi saja. Jangan banggakan nasab. Terlebih lagi, kalau Anda masih terus mengaku sebagai cucu Nabi, alangkah besarnya dosanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.